Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Wibisono, NIM 030 dari kelas 3D Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik kualitatif laporan keuangan. Pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses akuntansi yang digunakan sebagai alat komunikasi mengenai informasi keuangan suatu perusahaan untuk pihak-pihak pengguna laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini diharapkan disajikan secara layak, jelas, dan lengkap yang mengungkapkan keadaan ekonomi perusahaan yang sesungguhnya. Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi bagi pengguna laporan keuangan mengenai penyajian terstruktur dari posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Biasanya, laporan keuangan itu yang lengkap meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan. Selanjutnya yaitu karakteristik kualitatif laporan keuangan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Nah, menurut IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi penggunanya. Menurut IAI, terdapat 4 karakteristik kualitatif. Yang pertama yaitu dapat dipahami, yang kedua relevan, yang ketiga keandalan, dan yang keempat dapat dibandingkan. Yang pertama yaitu dapat dipahami. Dengan asumsi pemakai memiliki pengetahuan memadai tentang aktivitas ekonomi sehingga laporan keuangan dapat segera dipahami. Nah, maksudnya pemakai harus memiliki pengetahuan yang memadai untuk aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi tentang laporan keuangan. Yang kedua yaitu relevan. Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengkoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Nah, menurut IAI, peran informasi yang relevan itu terbagi menjadi 2, yaitu peramalan dan penegasan. Peramalan. Informasi struktur dan besarnya aset yang dimiliki perusahaan dalam memanfaatkan bagi penggunanya ketika mereka berusaha meramalkan kemampuan perusahaan, memanfaatkan peluang dan bereaksi terhadap situasi yang merugikan. Nah, sedangkan penegasan itu informasi yang sama yang berperan dalam memberikan penegasan terhadap prediksi yang lalu. Misalnya tentang bagaimana struktur keuangan perusahaan ini diharapkan tersusun atau tentang hasil dari operasi yang direncanakan. Nah, yang ketiga ada keandalan. Suatu informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan penggunanya dan disajikan secara benar dengan keadaan yang ada. Informasi mungkin relevan, tetapi jika penyajiannya tidak dapat diandalkan, maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Nah, informasi yang andal memenuhi karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu penyajian jujur. Yang kedua yaitu substansi mengungguli bentuk. Substansi mengungguli bentuk di sini ada 3, yaitu pertama netralitas, kedua pertimbangan sehat, dan ketiga kelengkapan. Yang pertama yaitu penyajian jujur.
Agar dapat diandalkan, informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Misalnya, neraca harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya dalam bentuk aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan pada tanggal pelaporan yang memenuhi kriteria pengakuannya. Yang kedua yaitu substansi mengungguli bentuk, itu kan ada 3. Pertama yaitu netralitas, yaitu tidak boleh adanya usaha untuk menyajikan informasi yang menggantungkan beberapa pihak. Yang ketiga, pertimbangan sehat, yaitu mengandung unsur-unsur kehati-hatian pada saat melakukan perkiraan dalam kondisi ketidakpastian. Dan yang ketiga yaitu kelengkapan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan material dan biaya. Nah, yang terakhir, keempat yaitu dapat dibandingkan. Pengguna harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan atau tren posisi dan kinerja keuangan atau rasio keuangan. Nah, pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan yang relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian transaksi-transaksi yang ada harus dilakukan secara konsisten. Nah, ini ada 3 hal yang menimbulkan kendala dalam penyajian laporan keuangan. Yang pertama yaitu tepat waktu. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Nah, manajemen mungkin perlu menyeimbangkan manfaat relatif antara pelaporan tepat waktu dan ketentuan informasi yang andal. Yang kedua yaitu pertimbangan biaya dan manfaat. Nah, inilah hal yang mengakibatkan mungkin saja ada suatu informasi yang tidak disajikan dalam laporan keuangan. Manfaat yang dihasilkan informasi akuntansi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Biaya penyajian informasi tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat. Yang ketiga yaitu keseimbangan antar karakteristik kualitatif. Keseimbangan antara karakteristik kualitatif yang diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah. Bisa saja untuk mementingkan dipenuhinya keandalan suatu informasi menyebabkan informasi tersebut kurang relevan. Begitu pula sebaliknya, jika relevansinya dipentingkan mengakibatkan informasi tersebut kurang andal. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.